Halo keluarga HUI, kembali lagi di Podcast Desire, Depok School of International Relations. Selamat datang di episode terbaru Podcast Desire dengan aku Elena dari HI22 yang akan jadi host podcast kita hari ini. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali dengar Podcast Desire, mungkin bingung apa sih Podcast Desire? Jadi, Podcast Desire adalah sebuah platform yang disediakan oleh Divisi Humas HMHI UI bagi keluarga HI UI untuk berkarya maupun bertukar pikiran, terutama mengenai kehidupan dan budaya mahasiswa HI UI. Episode Podcast Desire kita kali ini akan membuat suatu diskusi tentang bagaimana pengalaman seorang dosen yang tumbuh di HI UI. Nah, teman-teman juga tahu kan kalau katanya jurusan HI itu adalah jurusan yang ambisius. Jadi sekarang kita tuh mau bahas gimana perjalanan dari narasumber kita dari jadi mahasiswa sampai sekarang udah jadi dosen. Yuk kita kenalan sama narasumber kita hari ini. Di sebelah aku udah ada Mas Ito, yaitu seorang pengajar di HI UI. Nah, aku tuh ketemu Mas Ito pertama kali di kelas politik internasional. Terus katanya kating-kating juga bilangnya di kelas TKI Mas Ito ngajar juga. Selain itu ada ngajar di kelas mana lagi tuh Mas? Ngajar di kelas Timur Tengah, kemudian DKG sama evolusi pemikiran. Aduh, susah-susah banget kawanan. Oke, nah sekarang kita mau flashback dulu nih Mas ke masa-masa Mas masih jadi mahasiswa. Karena hari ini kan kita mau nge-highlight journey Mas Ito dari jadi mahasiswa sampai sekarang udah jadi dosen. Nah, biasanya tuh yang kita mau tanya, orang-orang banyak penasaran tuh kenapa milih mau masuk HI. Nah, sebelumnya HI berapa sih Mas? kita mau tahu dulu HI berapa? HI angkatan 97. Oh, 97. Nah, kenapa tuh Mas Ito mau milih HI? Sebenarnya nggak milih sih. Kenapa? Disuruh? Zaman dulu kan adanya UMPTN ya. Sekarang kan UTBK sama SNBN kalau nggak salah. Nah, yang namanya UMPTN itu mirip kayak UTBK sekarang. Waktu SMA aku anak IPA sebetulnya. Oh, sama Mas. Anak IPA, kemudian pilihannya kan mau ngambil IPA, IPS atau IPC. Jadi supaya opsinya lebih banyak ngambilnya IPC. Jadi bisa ngambil IPA sama ngambil IPS. Pilihan pertamanya IPA. Pilihan pertamanya itu ITB sebetulnya. Waduh. Pilihan keduanya itu HIUI, pilihan ketiganya psikologi di Jogja. Oh. Ya. Kenapa milih HIUI saat itu? Karena passing grade-nya paling tinggi. Jadi pilihan pertamaku itu passing grade paling tinggi di IPA. Pilihan kedua passing grade paling tinggi di IPS. Sebetulnya pilihan ketiga itulah yang aku pengen masuk. Oh, justru yang ketiga. Yang ketiga. Tapi ternyata ketika tes dapat yang kedua, dapat yang HI. Waktu dapat HI bingung juga nih, ntar kuliah apaan gitu. Udah dapat HI di Jakarta, karena aku kan aslinya dari Klaten kan. Ekspektasinya apa tuh Mas masuk HI? Belajar kan Mas dari IPA lagi. Sebetulnya karena sudah terlanjur masuk ya sudah dijalanin aja. Makanya tahun pertama nggak nasakom sih, tapi 2, gitu. Jadi IP-nya 2,3, 2,7 gitu. Jadi nggak terlalu menikmati kan sebetulnya kan. Tapi tahun kedua sudah mulai realistis bahwa ya udahlah yang ada ini dikerjain aja lah. Jadi itu sebetulnya. Reaksi orang-orang yang masih tau kenal gimana, misalnya orang tua gitu pas masuk HI nih anaknya? Orang tua bahkan nggak terlalu mikir waktu itu. Taunya pokoknya kuliah kan udah selesai. Oh iya, dapat gelar udah. Ya, kalau temen-temen karena kebetulan anak kampung kan, jadi mereka agak bingung ngapain gue kuliah ke UI, karena rata-rata kan kalau di sana kan aja. Kuliahnya di Jogja. Jadi mereka mikir ngapain kuliah di UI. Jadi aku kuliah di UI itu cuman 2 dari sekolahku waktu itu. Wow. Ya cuma 2 itu aja. Terus ngerantau. Iya. Oke. Nah, aku jadi penasaran waktu Mas Ito jadi mahasiswa nih di UI, ngerantau. Ada nggak sih julukan dari teman-teman Mas Ito? Apa jangan-jangan panggilan Mas Ito itu dari panggilan teman-teman kuliah? Enggak. Sebetulnya Ito itu memang nama kecil, panggilan dari kecil. Namanya aslinya kan Broto Wardoyo kan. Jadi teman-teman itu biasanya sih manggilnya coklat. Coklat? Iya, cowok Klaten.
Cowok Klaten. Jadi mereka selalu bilangnya itu coklat. Wisten cowok gitu. Klaten. Itu aja sih sebetulnya. Kalau nama ya kalau manggil mereka ya tetap Ito karena panggilannya itu. Oke. Nah, Mas Ito kalau tahu sekarang nih ada sebutannya di antara mahasiswa tuh mahasiswa kupu-kupu, tahu nggak Mas? Iya. Apa tuh? Punya pulang kan? Iya, kuliah pulang. Ya. Atau enggak kura-kura, kuliah rapat. Atau enggak deadliners, ngerjain tugasnya, ngepas deadline. Kalau Mas Ito mahasiswa yang kayak gimana tuh? Hampir kupu-kupu, tapi masih ada nongkrong sama teman-teman. Tapi nggak pernah ikut organisasi karena emang tidak pernah merasa bahwa organisasi itu penting saat itu ya. Jadi nggak pernah merasa bahwa organisasi itu penting. Bahkan di HM ya nggak pernah jadi pengurus juga. Tapi ikut HM gitu? Ya ikut. Kalau nggak ikut kan dikucilin kan. Waduh. Jadi ikut, tapi nggak pernah jadi pengurus. Di Senat juga nggak ikut, BPM juga nggak ikut. Terus karena aku Kristen kan di persekutuan itu juga ya nggak ikut gitu. Kuliah datang, yang penting belajar. Sebentar. Belajar sebetulnya juga enggak, karena dulu lebih banyak main game. Oh, gamers. Kalau gamers kan sekarang keren ya. Zaman dulu kan. Emang gamenya dulu apa itu? Dulu kita mainnya Football Manager sekarang. Dulu namanya Championship Manager kalau nggak salah. Jadi kita main itu, tapi bareng sama teman-teman yang lain. Jadi kalau pulang biasanya ya langsung main itu, tapi kan nggak online ya. Jadi kita ngumpul di kontrakan satu orang dan kita main itu seharian. Oke. Itu. Nah, itu tuh banyak main sama teman-teman. Ada nggak sih momen yang masih tok kangenin gitu? Yang paling inget deh dari masa-masa itu. Kalau dari masa-masa kuliah sebetulnya nggak terlalu ya. Karena kan dulu kita kecil ya, satu angkatanku tuh cuma 25. Kemudian 25. Di tahun kesekian itu ada yang DO segala macem. Jadi tinggal 20 atau 21 gitu. Berarti deket ya satu sama lain? Mau nggak mau ya. Tapi kan kompetisinya juga gila. Karena kan zamanku kuliah dengan sekarang beda. Dulu itu nilai itu pakai persebaran relatif. Ya persebaran relatif itu kayak statistik gitu kan. Sebagian besar nilainya ngumpulnya di tengah. Dan dulu nggak ada A minus, B plus itu nggak ada, cuman A, B, C, D. Ya, jadi yang dapat A itu pasti cuman beberapa orang aja. Jadi ada 2 atau 3 yang dapat A, sisanya nanti ngumpul di B, nanti yang kecil lagi di C. Ya, jadi karena kita tahu bahwa yang dapat A itu cuman sedikit, jadi ya persaingan untuk dapat A itu menjadi lebih tinggi. Kalau sekarang kan selama nilai kalian di atas 85 A, iya, ya udah. Jadi nggak terlalu tajam sebenarnya persaingannya. Oh, jadi dulu di HIUI persaingannya ketat banget. Iya. Lah berarti mainnya bukan sama anak HIUI gitu? Enggak, mainnya sama anak HI. Jadi mainnya sama anak HI, tapi main itu kan sebetulnya fungsi dari supaya bisa dapat catatan gratis. Oh, ada berkedok dapat catatan. Iya, karena nggak pernah bisa nyatet setiap kuliah. Jadi ya udah nyari temen yang catatannya baik aja lah. Jadi pinjem nanti difotokopi. Sampai sekarang sih masih banyak gitu sih Mas. Banyak yang mau mepet ke sini biar dapat catatan gitu. Nah, sekarang posisi Mas udah jadi dosen, ada nggak sih kira-kira saran gitu dari Mas Ito yang sekarang ke Mas Ito zaman mahasiswa? Enggak juga sih, mungkin lebih serius aja sebetulnya kan. Serius. Cuman kalau terlalu serius kayaknya juga tidak terlalu menikmati hidup kan ya. Jadi ya udahlah. Dijalanin aja, toh juga dulu dijalanin, sekarang jalanin aja lah. Oke, sistemnya jalanin aja ya. Nah, tapi akhirnya Mas Ito mutusin buat jadi dosen kan nggak mungkin jalanin aja. Pasti ada alasan kenapa sih mau jadi dosen gitu. Sebetulnya juga bukan keputusan yang diambil dari awal. Kan sebetulnya kan aku mau lulus itu sudah jadi asisten. Jadi mengasisteni beberapa orang. Salah satunya Mas Andi Wijayanto. Kemudian Mas Andi itu sering ngajakin riset karena kan dia punya beberapa penelitian. Terus aku jadi riset asistennya dia. Jadi ngumpulin data, ngolah data segala macem. Kayaknya enjoy di situ. Ya, enjoy di situ. Seingatku aku itu hanya 1 kali ngirim lamaran kerja dan 1 kali tes.
Kalau nggak salah kirim aplikasi di Paninbank, terus ikut tesnya di Paninbank, tapi terus mikir-mikir kayaknya nggak nyaman kalau kerjanya dari pagi sampai sore, ya begitu aja terus kan. Sementara ketika jadi riset asisten itu kan kerjaannya bebas, mau datang kapan, ngerjain kapan, karena Mas Andi nggak pernah maksain riset asistennya untuk punya jadwal gitu, nggak kan. Yang penting kalau dia butuh, selesailah datanya, jadi fleksibel banget. Honornya gede. Ya, jadi yang penting itu, yang penting kan itu. Jadi karena honornya gede kan ya sudah. Jadi merasa cukup dari situ, dijalanin. Ya udah itu aja. Terus beberapa dosen, salah satunya waktu itu Mas Gede Wisura, udah almarhum sekarang. Nah dia minta aku untuk ngebantuin ngajar di Mustopo. Kemudian minta aku untuk ngebantuin ngajar di USNI. Satya Negara yang di Pondok Indah. Nah, kemudian Mas Freddy itu minta aku bantuin ngajar di UPN gitu. Jadi ya sudah dari situ kemudian ngajar di sana di tempat-tempat itu, plus jadi asisten di UI kan, ngajar juga karena waktu itu meskipun asisten kalau udah lulus boleh ngajar. Ya, jadi menjalani itu berapa tahun itu ya, dari 2002 sampai 2004, terus aku pergi sekolah, balik juga ngajar lagi. Jadi, itu ngajar lagi sampai 2008 ya, kemudian 2008 sekolah, pulang 2010 ada bukaan PNS di sini di UI, sudah daftar itu keterima. Tapi itu ada pertimbangan nggak? Kayak udah nyaman di sini deh, ya udah lanjutin aja gitu. Sebetulnya cuman berpikir bahwa aku seneng kalau bikin riset, ngelakuin riset itu seneng. Jadi jalan riset itu seneng. Karena seneng ya, kenapa seneng? Karena fleksibel banget. Ya kan nggak punya jam kerja apa, mau kerja kapan terserah, mau kerja di mana juga nggak ada yang ngatur kan. Jadi karena seneng itu, kemudian ibuku itu selalu pengen aku PNS. Ya biasa itu tipikal tuh. Itu biasanya tipikal PNS aja, PNS. Iya kan, terjamin zaman dulu gitu. Jadi ya karena ibuku pengen aku PNS, ya sudahlah. Ada role model nggak sih Mas, kayak misalnya dosen gitu, dosen yang disenengin akhirnya mau juga nih kayak gini gitu? Sebetulnya kalau role model dalam konteks mau jadi dosen karena siapa enggak. Tapi begitu ngejalanin jadi dosen, kemudian kan tahu nih tipikal dosen gitu. Ya, jadi beberapa yang aku kemudian ikuti pakemnya itu, yang pertama Mas Haryadi. Kenapa Mas Haryadi? Karena Mas Haryadi itu prinsipnya adalah anak UI itu udah pinter, jadi jangan sampai nggak lulus. Ya, itu Mas Haryadi. Iya. Mas itu akhirnya gitu juga. Dulu waktu aku muda nggak, karena ada beberapa dosen kalian yang lebih muda dari aku tuh suka ngomel, kenapa dulu aku nggak dapet A ya Mas? Tapi akhirnya itu yang dilihatkan. Kemudian Mas Gede Wisura, Mas Gede itu juga sama. Yang selalu aku inget dari Mas Gede itu karena dia selalu bilang, kalau kau ketemu sama anak HUI itu sebetulnya kau dapetnya berlian. Ya, berlian itu cukup dibersihin aja, udah bagus dari sana. Nggak perlu kau potong pun udah bagus, udah mahal harganya gitu. Diterima saja anak dengan kapasitas yang dia miliki. Tugasku sebagai dosen ya memastikan bahwa anak itu nanti memiliki nilai tambah aja. Jadi situ kan kemudian belajar jangan pernah ngomong ke mahasiswa kalau mereka itu nggak pinter misalnya, dengan semua variasinya lah ya. Tapi mungkin problemnya adalah mungkin dia tidak terlalu suka dengan materi atau mata kuliahku saja, tapi dia bisa di mata kuliah yang lain. Atau mungkin ada satu materi yang dia nggak happy, ya, tapi yang lain dia happy gitu. Jadi PR-nya kan kemudian ya kalau memang anak itu sudah katakanlah nilainya 10 kan nggak bisa dinaikin lagi. Ya, jadi dicari mana yang nilainya nggak 10 supaya naik. Udah itu aja. 10. Itu pesannya Mas Gede. Nah, kemudian yang lain itu ini yang kadang-kadang jadi masalah gitu, karena salah satu yang aku lihat juga cara Mas Andi ngajar. Kan kalau ngajar itu 2,5 jam ya. Sementara sebetulnya kalau kita ngajar itu kan kita mendesain ada materi apa yang harus disampaikan,
dan sebisa mungkin dia bisa disampaikan dalam rentang waktu tersebut. Yeah. Nah, tapi ketika ngajar itu kan itu satu silabus itu dari awal sampai akhir ada kesinambungannya. Ya, jadi kadang-kadang kan, ini sebetulnya nggak perlu diajarin kok. Maksudnya ini cukup anak-anak atau teman-teman mahasiswa itu dikasih pemicu aja untuk diskusi. Yeah. Ya, jadi ya diskusi itu kan belum tentu 2,5 jam selesai. Yeah. Ya, makanya kadang-kadang di bagian itu, nah yang aku belajar dari Mas Andi itu di situ bahwa ya kalau mahasiswa itu dikasih ceramah terus bosen juga. Jadi dicari alternatif lain. Nah cuman kadang-kadang miskalkulasiku gede gitu. Jadi kupikir ini kelar nih 2,5 jam. Ternyata kalian baru 30 menit udah kelar. Udah kelar. Ya itu kenapa bisa begitu? Ya jadi kan kadang-kadang ya mungkin karena masih dalam proses belajar juga kan untuk tahu ternyata begini. Ada perbedaan. Karena kan dulu generasi yang lebih tua dari kalian itu kalau diskusi itu bisa sampai lama, bisa panjang banget gitu. Ya, jadi untuk satu isu aja bisa panjang banget. Ya, tapi kan anak dulu kan tidak terekspos informasi sama banyaknya dengan kalian kan. Jadi mungkin itu ada keterbatasan. Kan kuliah bawa laptop atau HP connect ke internet itu udah baru di zaman kalian itu aja kan. Sehingga kalian bisa diskusi sambil baca gitu. Nah, kalau dulu kan mungkin enggak kan. Jadi mereka mesti baca dulu baru kemudian diskusi. Nah, jadi pengaturan waktu itu yang kadang-kadang suka miss gitu. Tapi dari Mas Andi itu aku belajar bahwa porsinya itu harus dibuat pas. Ya. Nah, jadi sekarang kemudian dampaknya adalah karena kadang-kadang miskalkulasi, kuliah yang harusnya 2,5 jam selesai 1,5 jam. Langsung makan siang. Nah ya pantas tuh kalau di kelas kita presentasi dulu, terus langsung diskusi deh. Langsung Mas Ito tanya, apa itu balance of power? Langsung semua cut sana sini. Ya sih, tapi seru juga sih Mas diskusi-diskusi gitu dibanding cuman ngomong doang dosennya ya. Ya katanya sih cara belajar yang baik yang begitu. Sekarang gitu katanya. Tapi ya nggak tahu nanti ke depan apakah cara tersebut masih pas atau enggak gitu. Karena kan sekarang katanya kalian itu lebih suka dengerin podcast, nonton video dibandingkan dengerin orang ngomong. Gitu. Makanya kan berusaha untuk beradaptasi juga dengan itu, kemudian bikin video-video perkuliahan. Ya meskipun kualitasnya nggak bagus-bagus sangat, tapi setidaknya ada variasinya lah. Kalau nanti kalian bosen dengerin aku ngomong, ya udah dengerin aja lah, tonton videonya aja lah. Oke deh, jadi perjalanannya panjang, udah dari jadi mahasiswa, jadi dosen, belajarnya juga nggak cuma S1 kan, S1, S2, S3. Nah, udah sepanjang jalan itu menurut Mas Ito sendiri nih, udah mendalami ilmu HI, apa sih arti belajar di hubungan internasional buat Mas Ito? Sebetulnya aku percaya kalau semua ilmu itu pasti membawa manfaat gitu. Pasti. Kan kadang-kadang ada juga anak-anak yang ngerasa terjebak di HI. Itu kan banyak tuh yang ngerasa terjebak di HI. Tapi kan di HI itu juga ada pelajaran tentang bagaimana kita bisa berpikir kan. Kalau HI itu kan dia lebih luas sebetulnya kan, karena dia membuka cakra. Ketika kalian belajar level analisis dan kawan-kawan itu kan dipaksa untuk berpikirnya besar kan, dalam berbagai tingkatan gitu. Mungkin nggak jadi spesialis, tapi setidaknya logika berpikir kalian itu dapat gitu. Dan itu yang kadang-kadang membantu kan ketika kalian keluar dari situ. Jadi ya belajar di HI itu sebetulnya kan nggak cuma belajar soal teorinya aja gitu. Dan aku juga selalu berpikir bahwa ya kalau kalian masih mahasiswa itu dieksplor aja yang kalian suka itu ya, apa. Benar. Gitu. Jadi nggak perlu kemudian pusing mikirin balance of power juga, nggak usah. Itu materi sekarang sih Mas, jadi masih pusing. Enggak lah, Tapi manfaatkan yang bisa kalian manfaatkan aja. Karena kalian mau kuliah apapun selalu punya masalah yang sama kok. Apa tuh masalahnya Mas? Ya pasti kalian ngerasa bosan, terus ngerasa nanti terjebak. Kok belajarnya begini, ya udahlah. Nanti juga kalian akan bisa, kalau kalian dapat, paling tidak kan kuliah di HI tahu, oh kalau penelitian sosial itu kayak gini. Ya, oh kalau ada masalah kayak apa kita mesti ngapain. Paling nggak kan itu kan. Jadi ditarik yang penting-pentingnya aja, yang berguna aja. Gitu.
Jadi di ilmu HI ini bisa banyak nge-explore, nggak cuma belajar teori-teori doang, tapi juga bisa dapetin manfaat sebanyak-banyaknya lah ya dari HI. Nah, Mas, karena udah ada di ujung acara, Mas bisa dong kasih advice ke penonton kita nih, terutama yang lagi mendalami ilmu HI, bisa kasih saran gitu. Yang pasti nikmatin aja. Jadi apapun mata kuliahnya nikmatin aja. Kalau pusing bikin paper ya bikin aja yang paling disuka aja. Jadi nggak usah maksain aja. Jadi yang disuka bidang apa, isu apa, gitu. Udah itu aja. Gitu. Toh kan kalian nggak perlu lulus semua mata kuliah A kan sebetulnya. Kan? Jadi udahlah kalau ada 1-2 mata kuliah yang kayaknya nggak terlalu bagus performanya ya sudah dinikmatin aja. Toh kalian lulus dengan IP 4 sekalipun masalah kalian kan masih akan datang kan habis itu cari kerjaan kan. Iya. Jadi buat aku sebetulnya lebih penting kalian cari skillnya saja dari mata kuliah di HI, apa yang bisa kalian manfaatkan nanti dalam hidup itu, dan jangan lupa pacaran. tuh ya penonton. Jadi nggak cuma belajar doang, tapi harus balance ya, harus balance. Dan teman-teman HI juga bisa tadi apa yang disuka ditingkatin lagi di HI gitu. Jadi kita nggak cuma belajar teorinya doang, tapi kita bisa ngembangin apa yang kita suka gitu di dalam ilmu HI. Nah, oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Mas Ito mau jadi pembicara hari ini dan mau sharing gimana Mas Ito dari masih mahasiswa sampai sekarang udah jadi dosen terkenal di HIUI yang katanya lucu banget kalau di kelas. Emang bener sih, tapi kritis juga. Nah, oke, aku juga mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast Desire kali ini. Sampai ketemu di podcast Desire episode berikutnya. Bye bye. Dadah Mas. Dadah.